Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan bawakan satu buah produk yang cukup melekat di hati gue ya. Apalagi sebagai anak warnet pasti kalian akan kenal dengan produk ini. Ini datang dari brand Simbada. Dan ini adalah Simbada CST 6000N+. Tapi sedikit backstory sebelum gue bahas dari reviewnya sendiri. Karena kita kan tinggal di kantor ya, kerja di kantor, dan mostly kalau kita ngomongin kerjaan kan itu udah sebelah-sebelahan gitu ya. Nggak mungkin kan tiap orang satu speaker terus kayak di warnet di mana ada yang main IO dance, yang lain udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Semua kan terganggu dengan suaranya. Jadi most of the time pasti kita semua tuh pakai headphone. Kalau nggak headphone ya punya soundbar, cuman kenceng suaranya pasti kayak cuman kayak 20% lah gitu, kayak cuman bisa denger sendiri kurang lebih seperti itu. Jadi gue udah cukup lama sebenarnya nggak mencoba sebuah speaker, dan kali ini dapat kesempatan buat nge-review, dan gue bisa ngasih spoiler ya kurang lebih sama dengan TWS zaman sekarang, dimana di harga yang cukup affordable sekarang kalian mendapatkan kualitas suara yang udah cukup oke. Maksud gue kalau kalian bandingkan gitu ya dengan speaker jadul gitu yang mungkin beberapa yang akan mahal banget, nah di sini itu menurut gue ini udah enak banget. Oke, Simbada CST 6000N+ sendiri ini kalau dari packagingnya, karena gue merasa unboxing terlalu besar dan terlalu lama, gue udah langsung keluarin aja. Di sini kalian dapat kabel 2 yang LR ke AUX, terus dapat satellite 2 karena dia 2.1, jadi 2 satelit 1 subwoofer, dari remote, dan remote itu pakai dua ini AAA ya, ini AAA. Dan kalau dari remote sendiri sih dari pemakaian gue dari kemarin sih belum ada habis-habisnya ya, jadi harusnya cukup tahan lama. Terus ada si subwoofernya sendiri yang sekaligus jadi controllernya juga, jadi ada knob bass, ada knob treble, dan juga ada yang buat volume. Ada button input nih nanti yang akan membahas dari mode-nya sendiri, jadi dia itu bisa di radio, SD card, USB, Bluetooth, dan juga AUX. Terus ada play, pause, next, previous. Nah, ini nanti ada indikator untuk mode-nya, untuk volumenya, dan di sini ada RGB-nya. Ini gue udah colok kan? Udah. Nah, di bagian belakang mungkin karena agak susah diperlihatkan, mungkin nanti dari biro, tapi gue coba ya. Bentar. Kelihatan nggak sih? Nah, di sini ada input, output, dan ada ini buat radio FM, dan ada power on off. Jadi dia nggak ada yang buat optical dan anything. Oke, gue coba nyalain. Gue colok dulu deh. Gue takutnya ntar kalau gue nyalain dulu malah kebalik. Ini berarti output left. Ini dia nggak ada LR nih sih setahu gue. Jadi kalian tuh bebas. Jadi itu sama aja sebenarnya. Karena untuk controller sendiri juga dari bawah. Output right. Terus untuk aux-nya gue mungkin colok ke laptop gue aja. Right, left. Bentar, satelitnya nggak ada RL? Nggak ada. Satelitnya nggak ada LR. Tapi coloknya ke situ RR kan? LR, tapi dia nggak ngasih tahu mana L, mana R. Iya. Ya, Luis datang sebagai manusia audio. Beneran nih. LR, lihat nih, kuning-kuning. Oh, oke. Dia Jadi nggak ada. intinya lu tahu kan yang mana yang red sama yang Kagak tahu. Enggak, maksudnya pas lu pasang, oh yang ini yang gua taruh jadi led. Oh iya. Cuman lu nggak ada pilihan untuk. Gua pikir tuh sama sekali nggak ada, mono gitu gua pikir. Oke, kita colok. Gila. Pakar audio masuk tiba-tiba tadi. On. Volume turunin dulu. Takutnya ntar meledak suaranya. Nah, ini ada RGB yang kalian bisa lihat. Gue kan putar lagu. Lagu apa sih yang nggak ada copyright? YouTube copyright. Kalau nggak ntar gue kena copyright lagi. YouTube.com. YouTube no copyright. Nah, sekaligus ngebahas dari remote-nya sendiri, dia itu lebih kompleks lah, istilahnya lebih banyak tombolnya. Kayak ada tombol mute yang tentu saja kalian tahu gunanya untuk nge-mute, mendiamkan orang. Mode ini nanti kalian bisa ganti nggak sih? Nah, ini ada Bluetooth, ada buat radio, ada AUX. Nah, kalau ada SD card dan juga ada USB yang kalian bisa taruh di slot samping, ya kalian bisa pakai juga. Ada equalizer. Nah, equalizer ini salah satu yang cukup aneh ya, karena equalizer itu ada 6 setahu gue. Nih, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ0. Jadi dia ada 6. Dan dari manual booknya, dari websitenya, itu nggak ada penjelasan sama sekali equalizer itu untuk musik jazz ke musik rock atau apa. Jadi kalau mau enak ya tes aja sendiri. Kalau kalian mau standar ya udah equalizer 0. Terus selain itu dia juga ada play, next, volume up, volume down, dimana nextnya itu selain untuk lagu kalian bisa pakai buat nge-scan channel di radio, ganti frekuensi. Untuk volume sendiri nanti gue akan bahas karena cukup menarik. Ada repeat untuk lagu-lagu SD atau USB, I assume.
Ada scan, ini buat yang radio, gue nggak akan berani play karena gue takut kena copyright karena kan lagunya tiba-tiba muncul AP gitu kan. Dan ada tombol-tombol yang untuk ngakses frekuensi tertentu atau mungkin track tertentu. Cuman yang gue kurang suka adalah dia mencoba simetris dengan membuat angka 0 ini tuh di atas karena memori gue tuh 0 tuh di bawah. Jadi agak ganggu aja buat gue pribadi. Nah ini karena dia masih infrared, sebenarnya cukup terganggu ketika kalian di ruangan yang berbeda. Cuman nanti kalian bisa pakai semacam bar di IR remote untuk mengganti fungsi dari si remote ini ke smartphone kalian dan harusnya akan jauh lebih membantu. Oke, kita coba putar satu lagu. Ini gue ganti ke aux dulu berarti. Hai, 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 hai. Nah, ini aux. Ini volumenya 31. Kok tidak ada suara? Apakah saya belum connect? Oh, saya matikan di sini. Wait. Bentar. Sekarang gue jelasin ya, karena ini aneh, gini. Dia tuh punya volume dari si remote, jadi kalian bisa turunin ke 25 gitu contohnya. Ini juga berpengaruh, tapi dia nggak akan mengganti angka di sini, berarti dia nggak akan mengganti. Terus dari laptop kalian juga berpengaruh, jadi kalian bisa ganti di laptop, tapi sih nggak keputar. Jadi kalian tuh punya istilahnya punya 3 pengatur suara yang berbeda hanya untuk volume. Dan kalau saran dari gue sih, kalau mau volumenya itu dibikin full aja di sini. Ini juga dibikin 31, jadi sisanya kalian tinggal atur dari komputer. Sama halnya dengan Bluetooth. Kalau kalian mau pakai Bluetooth, kalian bikin full, nanti dari handphone aja untuk atur volumenya. But the thing is, yang cukup menarik buat gue adalah dengan pakai Bluetooth ini, gue waktu coba nonton tuh delaynya maksud gue masih bisa diterima. Jadi kalian bisa masih nonton Netflix, nonton YouTube, itu gak ada masalah sama sekali, which is a good thing. Karena gue adalah pecinta Bluetooth, jadi sebisa mungkin gue gak usah colok-colok ke handphone ataupun ke laptop gue. Jadi good job Simbada di sana. Dan satu hal lagi yang menarik itu adalah di bagian bass sama treble ya. Jadi kalau orang nih, gue coba kencengin lagi suaranya. Kalau orang tuh ya, bass sama treble tuh punya kayak bisa istilahnya tuh punya mid-nya lah ya. Ada tengahnya, ada penahannya di tengah, ada knob tengahnya, tapi di sini tuh nggak ada. Jadi dia tuh mulus sampai ujung. Jadi gue rasa emang mid-nya itu di ujung kanan. Nah, ini kalau full nih bagus nih. Nah, tapi kalau kalian putar ke belakang nih, kayak contoh ini bass kan. Nah, ini kalau bassnya kalian putar ke belakang itu bassnya benar-benar jadi mendem, benar-benar hilang. Kalau treble-nya kalian putar, kalau kalian dengar lagu orang nyanyi ya ini kalian tuh berasa kayak ini lagi nggak klub, tapi lagi di toilet club. Nah, mendem tuh, vokalnya hilang, tapi dentuman bassnya ada, tapi vokalnya nggak ada. Nah itu sama, ini sama. Jadi kalau kalian lagi pengen halu gitu kan, ambil minuman kalian minum, ya udah kalian putar lagu, tapi treble-nya matiin. Udah, kalian lagi di klub nih, lagi mau kencing gitu, pusing-pusing, bentar lagi muntah. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk sound quality, tadi gue aja ngobrol sama Luis juga, katanya sih bass sama treble-nya oke. Chengli istilahnya ya, Chengli. Kalau kalian nggak tahu Chengli nanti akan keluar, mampus, ada subtitle-nya dari ESA. Ada potongannya Chengli, artinya adalah gini. Maksudnya masih cuan lah istilahnya. Karena ngomongin harganya sendiri juga, itu menarik banget. Apa, jadi mid atau treble-nya itu suaranya tuh nggak terlalu bersih. Nggak terlalu berisik. Nggak terlalu bersih. Nggak terlalu bersih. Nggak terlalu bersih. Jadi terus bassnya juga gue nggak sub bassnya yang paling bawahnya itu tuh nggak berasa. Jadi kayak lagu-lagu yang deep, yang bassnya tuh deep banget tuh nggak ada. Kalau kalian tidak mendengar karena dia tidak punya mic, dia bilang itu treble-nya nggak terlalu berisi dan sub bass nggak bersih, kurang bersih. Dan sub bassnya itu nggak terlalu berasa ya, jadi nggak terlalu def kalau dengar lagu def. Cuman 600.000 pak, cuan tetap kata dia, karena gua rasa dia kebanyakan dengar headset mahal. Headset dia aja 7 juta ya. Jadi kalau dia bisa protes sampai segitunya, kalian wajarin aja, karena ini tidak 10% dari harga headset dia dibawa kemana-mana. Oke, jadi kalau ngomongin audionya, gue tetap setuju sih. Menurut gue dengan harga 600.000 sih, gue bisa bilang sekarang kalau ngomongin produk audio tuh udah makin lama makin affordable sih. Maksud gue dengan harga yang affordable, kalian bisa mendapatkan sebuah kualitas yang cukup wow gitu kan. Bahkan kalau kita ngasih Sony tuh, biasa Sony tuh paling sering kena mind blown ya. Kayak, cuman segini. Nah itu tuh Sony paling sering. Nah ini tuh harga di 575, gue lihat di e-commerce paling murahnya. Gue sebenarnya bisa merekomendasikan si speaker ini, tapi gue pribadi nggak akan bisa pakai karena gue adalah pengguna 3 monitor. Jadi
Untuk satelitnya ini kabelnya menurut gue terlalu pendek untuk gue pakai untuk di ujung kiri kanan, even though salah satu monitor gue 13 inci, salah satunya itu udah vertical, tapi itu masih ketarik dan itu nggak enak. Kadang tuh suka kesandung di kaki gue, jadi I can recommend this, but gue nggak akan pakai, dan mungkin ya paling siapa yang pakai lu ya lo. Kalau either lu yang pakai atau gue akan taruh ini di tempat-tempat TV lah, kurang lebih seperti itu. Gue suka gimmicknya, semuanya udah ada kayak Bluetooth, oh ada ESA juga mau pakai seperti ya di sana, rebutan. Gue suka gimmicknya kayak Bluetooth, USB, SD card. Bisa radio gue suka sih. Gue tuh kalau lagi bosen denger lagu gue putar radio sumpah. Kayak berasa di mobil tapi nggak di mobil karena kursinya aja kursi racing tapi kerjaannya tetap komputer. So terlalu banyak basa-basi sepertinya ya. Tapi thank you sekali lagi untuk Simbada udah ngirimin barang ini untuk kita review. Gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Thank you juga untuk Luis yang sudah membantu ya, tiba-tiba memberikan opini tapi tidak punya mic, emang nyari ribut dia, suruh gue ngulang. Ada Esa juga di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share follow Instagram kita di @thelegigadgets dan gue pribadi di Jordi Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.